how can we use jhana to cure illness for ourselves and for others? Bagaimana kita bisa menggunakan jhana untuk mengobati sakit untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain? First, I would like to explain about our Buddha's Ayu Sankhara Phala Samabhat. Ayu Sankhara Phala Samabhat means Buddha's Arahant fruition attainment for the maintenance of his lifespan. This is called Ayu Sankhara Phala Samabhat. Ayu Sankhara Phala Samabhat. Pertama-tama saya ingin menjelaskan sedikit tentang Ayu Sankhara Bala Samata. Samapati. Ya. Bala Samapati. Jadi for an arahat. For an arahat. Jadi kekuatan pencapaian seseorang untuk bisa sampai hidup sampai batas usianya. In one of his previous existences, our Buddha became a wrestler. He break down his opponent's back. This is Ahoswagama accomplished in one of previous life. This Ahoswagama become mature. Before become mature demands people Mahaparinibbana final cessation. Buddha feel back pain. That back painful feeling can disappear when he took final cessation, Parinibbana only. Saya ingin menceritakan satu kisah. Jadi dalam kelahiran lampaunya, Sang Buddha pernah menjadi seorang pegulat. Dan pada saat itu dia membuat patah tulang punggung lawan gulatnya, dan itu merupakan sebuah akusala kama, suatu perbuatan yang tidak baik, tidak bajik. Dan pada saat 3 bulan sebelum wafatnya Sang Buddha Gautama, atau 3 bulan sebelum pencapaian parinibbana, Sang Buddha akibat karma buruk tersebut matang, dan hasilnya adalah Buddha mengalami sakit punggung, dan sakit ini hilang hanya setelah Sang Buddha mencapai parinibbana. To remove this painful feeling, first Buddha practiced Rupa Saddhaka Vipassana meditation and Arupa Saddhaka Vipassana meditation. Rupa Saddhaka Vipassana meditation means contemplation of materiality by 7 ways. Arupa Saddhaka Vipassana meditation means he practiced Vipassana, contemplating mentality by 7 ways. Such type of contemplation is called Rupa Saddhaka Vipassana and Arupa Saddhaka Vipassana.
untuk menyingkirkan perasaan sakit ini, Sang Buddha melakukan suatu upaya yang disebut sebagai rupa sataka vipassana dan arupa sataka vipassana. Yang dimasukkan dengan rupa sataka vipassana adalah melakukan perenungan terhadap fenomena materi dengan 7 cara. Kemudian yang dimasukkan dengan arupa sataka vipassana adalah melakukan perenungan fenomena mental atau batin dengan 7 cara pula. Do you want to know in detail? Please practice practically. And then you will understand these 2 types of vipassana meditation. Apakah kalian ingin mengetahui caranya bagaimana? Ya, silakan kalian berlatih dengan tekun. Jadi nanti akan kalian mengetahui 2 metode vipassana ini. After practicing these 2 types of vipassana contemplation, Buddha in the Arahant Purusha attainment, Arahata Phala Samapatti. Emerging from Arahant Purusha attainment, he do Adhaitthana, strong resolution or strong determination. May this painful feeling disappear up to the Parinibbana day. In this way, he must re-establish this Arahant Purusha attainment every day. And he did this strong resolution every day. Jadi setelah melakukan 2 jenis vipassana ini, yaitu rupa sataka vipassana dan arupa sataka vipassana, Sang Buddha memasuki arahat, suatu pencapaian suatu tingkatan meditasi yang disebut arahat phala samapatti, atau tingkatan meditasi buah arahat. Dan setelah keluar dari tingkatan meditasi ini, beliau melakukan suatu adithana, melakukan suatu tekad di dalam batin, semoga rasa sakit ini hilang sampai saya mencapai parinibbana. Dan setiap hari Sang Buddha mengulangi kembali pencapaian tingkatan arahata phala ini, kemudian setiap hari pula melakukan adithana atau tekad demikian. Itu dilakukan setiap hari. Such type of Arahant Purusha attainment is called Ayu Sankhara Phala Samapatti. Purusha attainment for the maintenance of his lifespan. Jadi memasuki tingkatan meditasi arahata phala demikian, itulah yang disebut sebagai Ayu Sankhara Bala Samapatti, yaitu memasuki tingkatan meditasi agar bisa sampai ke batas usia. That Arahant Purusha attainment is one type of supramundane jhana, Lokuttara jhana. Then you can know how the Buddha used
his supramundane jhana to cure his illness. Jadi pencapaian arahata phala samapati itu merupakan suatu pencapaian jana yang bersifat di atas duniawi atau lokutara jana. Jadi Sang Buddha menggunakan pencapaian demikian. If you want to cure your own disease by yourself, please try up to Arhat stage to become Arhat. At that time you can cure such type of disease. Jadi untuk menyembuhkan penyakit kalian, ya seyogianya kalian mencapai tingkatan arahat agar bisa melakukan hal serupa. The number 2 is Veneriva Mahamoggallana's illness as well as Veneriva Mahakaspa's illness. One day, Veneriva Mahamoggallana also sick. Veneriva Kassapa also sick. At that time, Buddha visit to them one by one. And Buddha preached Bojjhanga Sutta. After listening the Bojjhanga Sutta, Veneriva Mahamoggallana and Veneriva Mahakassapa reflect. That reflecting knowledge is very important. Kisah yang kedua adalah kisah tentang Mahamoggallana dan Mahakassapa. Jadi pada saat itu Yang Mulia Mahamoggallana dan Yang Mulia Mahakassapa sakit. Lantas Sang Buddha mengunjungi satu persatu kedua Yang Mulia tersebut. Setelah itu beliau memberikan wejangan yang disebut sebagai, yang akhirnya dikenal sebagai Bojjhanga Sutta. Dan setelah mendengar itu, Mahamoggallana dan Mahakassapa melakukan perenungan. Jadi pengetahuan perenungan seperti itu sangat penting. In Bojjhanga Sutta, Buddha explained 7 types of Bojjhanga in brief way. What are 7 types of Bojjhangas? Number 1, Sati Sambojjhanga, the enlightenment factor of mindfulness. Number 2, Dhamma Vichaya Sambojjhanga, the enlightenment factor of investigation. Number 3, Variya Sambojjhanga, the enlightenment factor of effort, usaha. Number 4 is Piti Sambojjhanga, the enlightenment factor of joy. Number 5 is Passaddhi Sambojjhanga, the enlightenment factor of tranquility. Number 6 is Samadhi Sambojjhanga, the enlightenment factor of concentration. Number 7 is Upekkha Sambojjhanga, the enlightenment factor of equanimity. Altogether, there are 7 enlightenments. Di dalam Bojjhanga Sutta itu, Sang Buddha menjelaskan 7 bojjhanga atau 7 faktor pencerahan secara ringkas. Apa saja ke-7 faktor pencerahan tersebut? Yang pertama adalah Sati Sambojjhanga, yaitu faktor Sati sebagai faktor pencerahan. Kemudian Dhamma Vichaya Sambojjhanga, yaitu Dhamma Vichaya atau pemilihan Dhamma sebagai faktor pencerahan.
Kemudian Wirya Sambojangga, yaitu semangat atau usaha, semangat sebagai faktor pencerahan. Yang keempat adalah Piti Sambojangga, yaitu kegiuran sebagai faktor pencerahan. Yang kelima adalah Pasadi Sambojangga, yaitu ketenangan atau keheningan sebagai faktor pencerahan. Yang keenam adalah Samadhi Sambojangga, yaitu konsentrasi sebagai faktor pencerahan. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah Upekha Sambojangga, yaitu keseimbangan batin sebagai faktor pencerahan. While reflecting, the Venerable Mahamoggallana as well as the Venerable Kassapa saw that they had already practiced these 7 types of bhujangas. They had already practiced these 7 types of bhujangas means they had already practiced mundane and supramundane 7 types of bhujangas. Pada saat jadi kedua yang mulia ini yaitu Mahamoggallana dan Mahakassapa, mereka melakukan perenungan demikian. Dan sesungguhnya mereka ini sudah berlatih mereka sudah berlatih terhadap melatih diri terhadap 7 faktor pencerahan ini. Dan mereka sudah mendapatkan pencapaian dalam hal duniawi maupun yang di atas duniawi. Mereka sudah mencapai yang bersifat lokia maupun yang lokutara. There are also mundane 7 types of bhujangas. While practicing samatha as well as while practicing vipassana. While practicing samatha, they already practice different types of samatha meditations up to jhana, different stages of jhana attainment. At that time also, there are 7 bhujangas. Untuk pencapaian duniawi terhadap 7 faktor pencerahan ini itu didapatkan melalui latihan samatha dan vipassana. Dan dalam hal latihan samatha, seseorang sudah berlatih berbagai jenis meditasi sampai mencapai jhana dan sudah memiliki ke-7 faktor pencerahan ini. For example, while they practicing anapana meditation, they already attained jhana. In those jhanas, especially in first anapana jhana, there are also 7 bhujangas. I would like to calculate these 7. Number 1, Sati Sambojanga. The object of anapana jhana, you may already understand. The object of anapana jhana is anapana patibhaga nimitta counterpart sign. Taking this counterpart sign, they re-establish different stages of anapana jhana, especially up to 4th jhana. While practicing 1st jhana, there are also 7 bhujangas. I will calculate. Number 1, Sati Sambojanga, the enlightenment factor of mindfulness. That mindfulness always remember the counterpart sign of anapana nimitta.
Anapana Patibhaga Nimitta. Saya ambil sebuah contoh, misalnya seseorang berlatih anapanasati sampai mencapai jhana. Pada saat dia mencapai jhana pertama, pada saat itu sesungguhnya dia sudah memiliki 7 faktor pencerahan. Jadi dia memiliki faktor pencerahan sati. Pada saat dia mengambil sudah mendapatkan mengambil objek anapanasati, dan pada saat itu dia sudah mencapai patibhaga nimitta, maka pada saat itu hadir juga faktor sati. Number 2 is the enlightenment factor of investigation, Dhamma Vichaya Sambhojjhanga. That enlightenment factor investigates or penetrates the Anapana counterpart side. Yang faktor yang kedua yaitu Dhamma Vichaya atau faktor pencerahan Dhamma Vichaya atau pemilihan Dhamma juga hadir pada saat itu. Jadi dia pada saat itu menggunakan faktor Dhamma Vichaya ini untuk menembusi patibhaga nimitta tersebut. Number 3 is Viriya Sambhojjhanga, the enlightenment factor of effort, usaha. That enlightenment factor tries hard to penetrate Anapana counterpart side as well as to concentrate on that Anapana counterpart side. Faktor yang ketiga atau Viriya Sambhojjhanga atau faktor pencerahan Viriya atau semangat atau usaha. Jadi pada saat itu sang meditator dia berusaha keras untuk menembusi patibhaga nimitta yang didapatkannya, dan dia juga berusaha keras untuk konsentrasi atau memusatkan batinnya pada patibhaga nimittanya tersebut. Number 4 is Piti Sambhojjhanga, the enlightenment factor of joy. That enlightenment factor please the Anapana counterpart side. Pleases. Yang keempat adalah Piti Sambhojjhanga. Jadi pada saat itu piti atau kegiuran membuat seseorang tergiur pada patibhaga nimitta yang telah dicapainya. This is also rapturous joy. One of rapturous joy. Dan biasanya juga diterjemahkan di dalam Inggris sebagai rapture, jadi kegiuran atau kegembiraan. Number 5 is Passaddhi Sambhojjhanga, the enlightenment factor of tranquility. That enlightenment factor, while concentrating on the Anapana counterpart side, that tranquility appears in them together with concentration, jhana concentration. Kemudian faktor yang kelima, passaddhi, itu pun hadir pada saat itu, karena pada saat itu ketika dia konsentrasi pada patibhaga nimitta yang dicapai melalui anapanasati itu, dan faktor ini muncul bersama jhana yang telah dicapainya. Then number 6 is Samadhi Sambhojjhanga,
the enlightenment factor of concentration. That enlightenment factor concentrates on the anapana counterpart side. Kemudian faktor pencerahan yang keenam adalah samadhi atau konsentrasi. Jadi pada saat itu dia juga konsentrasi atau memusatkan batinnya pada patibaga nimitta yang telah dicapainya. Number 7 is the Upekha Sambojjhanga, the enlightenment factor of equanimity or ever-evenness. That enlightenment factor taking anapana counterpart side, no restless mind, no pride, mana. Udada is no, what called? Dejuar. No restless or no pride. Ever evenness taking this anapana counterpart sign. Restless udaka. Udaca mana. Jadi faktor yang ketujuh adalah faktor pencerahan UPK atau keseimbangan batin. Jadi karena sang meditator memusatkan batinnya pada patibaga nimitta, sehingga pada saat itu tidak ada kegelisahan maupun keangkuhan. Jadi tidak ada udaca sama tidak ada mana. Jadi tidak ada kegelisahan dan keangkuhan, sehingga bisa dikatakan bahwa batinnya itu berada dalam kondisi seimbang. While practicing samatha, these 7 types of enlightenment factors are present in them. So while reflecting these enlightenment factors, they saw that they had already practiced these enlightenment factors. These enlightenment factors are present in them. So at that time they feel joy, joyful feeling. They enjoy joyful feeling. Jadi sesungguhnya kedua beliau ini pada saat mereka merenungkan ketujuh faktor ini sudah mereka dapatkan sebelumnya, jadi melalui meditasi samatha mereka. Dan pada saat mereka melakukan perenungan terhadap ketujuh faktor ini, dalam diri mereka muncul kegembiraan. Do you want to enjoy such type of feeling? Apakah kalian mau menikmati perasaan seperti demikian? Please practice anapana diligently. You should not have homesick. If you attain already up to jhana stage, that enjoyment can cure your illness, your disease, but not homesick. Jadi apabila kalian berlatih dengan terus, maka itu sampai mencapai jhana, maka kalian akan mampu menyembuhkan homesick kalian. Kalian akan menikmati kebahagiaan dan kalian akan mampu menyembuhkan penyakit kalian. Another enlightenment factors are vipassana. Vipassana, while practicing vipassana, there are also 7 enlightenment factors. The object of vipassana are ultimate materiality, ultimate mentality, and their causes. Ultimate materiality and ultimate mentality are called dukkha sitya, the noble truth of suffering. Their causes are called samudaya sitya, the noble truth of the origin of suffering. These 2 types of noble truths, or this ultimate materiality, ultimate mentality,
and their causes are the object of vipassana. They are called sankhara formations. Demikian pula dalam latihan vipassana juga ada 7 faktor pencerahan, 7 sambojangga. Dan kita tahu bahwa objek vipassana sebagai objek dari meditasi vipassana adalah fenomena materi yang paling hakiki, kemudian fenomena mental atau batin yang paling hakiki dan prosesnya. Dan fenomena materi yang paling hakiki dan fenomena mental yang paling hakiki itu disebut sebagai dukkha satya atau kebenaran perihal kebenaran tentang dukkha. Kemudian prosesnya disebut sebagai samudaya satya atau kebenaran tentang asal muasal dari dukkha. Kedua kebenaran Arya ini, yaitu kebenaran yang pertama sama yang kedua, dukkha satya dan samudaya satya ini merupakan objek dari vipassana. Dan kedua kebenaran Arya ini disebut juga sebagai sankhara atau formation atau sesuatu yang berkondisi, sesuatu yang terbentuk dari unsur-unsurnya. A vipassana meditator must contemplate these formations as anicca, dukkha, and anatta. Such type of contemplation is called vipassana. As soon as they arise, they pass away very, very quickly, so they are anicca, impermanent. They are always oppressed by rising and passing away, so they are dukkha, suffering. There is no permanent entity, permanent substance, or permanent atta in them. So they are anatta, non-self. Such type of contemplation is called vipassana. Dalam vipassana kita melakukan perenungan terhadap berbagai fenomena itu dengan melihat anicca, aspek anicca, dukkha, dan anattanya. Jadi karena kita melihat muncul lenyapnya berbagai fenomena ini terjadi secara cepat, sehingga kita menyadari bahwa itu bersifat anicca atau tidak kekal. Kemudian pada saat kita melihat ketidakkekalan itu, seseorang merasa tertekan, maka dia menyadari perihal adanya dukkha. Kemudian pada saat dia melihat bahwa itu muncul lenyap secara cepat dan merupakan tidak mengandung suatu substansi yang permanen, suatu inti yang kekal, maka dia menyadari aspek anatta, yaitu tiada suatu inti, tiada suatu aku. Apabila dia melakukan perenungan terhadap 3 aspek demikian, maka dikatakan dia melakukan vipassana. Do you want to practice vipassana? Apakah kalian mau berlatih vipassana? If you want to practice vipassana, first you must try to realize ultimate materiality, ultimate mentality, and their causes. They are the object of vipassana. So, while contemplating vipassana, there are also 7 bojjhangas, 7 enlightenment factors. Apabila kalian ingin berlatih vipassana, maka kalian harus menyadari ketiga hal tersebut. Dan karena objek dari vipassana adalah
fenomena materi yang paling hakiki, fenomena mental yang paling hakiki dan prosesnya, maka kalian harus berlatih untuk menyadari ketiga objek ini. Dan dalam Vipassana juga ada 7 faktor pencerahan, ada juga 7 sambojjhanga. Number 1 is Sati Sambojjhanga, the enlightenment factor of mindfulness. That mindfulness enlightenment factor always remember the nature, dukkha nature, and anatta nature of those formations. Anicca and Nature. Anicca. Nature. Oh, anicca nature. Oh. And Dukkha anatta. nature. Jadi pada saat kita berlatih Vipassana juga ada Sati Sambojjhanga, yaitu faktor pencerahan sati, karena kita menegakkan sati terhadap hakikat anicca, hakikat ketidakkekalan, juga menegakkan sati terhadap hakikat dukkha dan anatta dari berbagai fenomena yang kita amati. Number 2 is the enlightenment factor of investigation, Dhamma Vicaya Sambojjhanga. That enlightenment factor penetrates the anicca characteristic, dukkha characteristic, and anatta characteristic of those formations. Demikian pula faktor yang kedua, faktor pencerahan yang kedua, yaitu Dhamma Vicaya Sambojjhanga. Pada saat itu hadir faktor pencerahan pemilihan